kalian sudah berhasil menambahkan fitur yang pertama, yaitu insert atau proses registrasi user. Tentu yang kamu lakukan adalah cara penulisan yang pertama. Ada cara yang berikutnya, cara yang sangat mudah. Saya gunakan metode yang namanya create. Jadi tinggal panggil model user. Untuk bagian yang ini bisa saya kasih komentar. Kemudian saya akan mereferensikan model usernya yang sudah diimpor untuk disambungkan ke metode create. Habis itu masukkan data-datanya. Mirip yang pertama, tapi nulisnya pakai teknik array asosiatif yang ditandai dengan kurung kotak. Terus tentukan key dan value-nya, di mana key-nya ini sebagai nama kolom yang mau diisi. Kolom yang pertama namanya itu name, untuk namanya saya bungkus di tanda kutip. Ambil value-nya atau value inputannya dari request.name, pisahkan dengan koma. Untuk kolom email, nilainya dari request email. Lanjutkan ke kolom berikutnya, yaitu password. Passwordnya dari request password, tapi harus kamu hash dengan menggunakan metode make. Sampai di sini pastikan tidak ada error, sehingga kamu tidak perlu menuliskan metode save. Saya kasih penjelasan dulu cara pertama, yaitu menggunakan metode save. Sekarang kita akan coba menggunakan metode create sebagai cara yang kedua. Tapi sebelum saya testing, saya mau coba menjelaskan sedikit tentang cara yang kedua ini. Silakan kamu buka dokumentasi Laravel-nya, masuk ke bagian Eloquent dan cari tentang mass assignment. Mass assignment di sini artinya kita mengisikan banyak kolom sekaligus ke dalam database. Di sini katanya kalau kalian mau menambahkan data menggunakan metode create, maka syaratnya kamu harus memberikan properti antara available atau guarded. Karena kalau tidak kamu pasang, akan terjadi error. Errornya adalah mass assignment. Syarat ini harus kamu sertakan dengan tujuan untuk menghindari celah ketika ada yang mengirimkan parameter HTTP request yang tidak sah. Maka dari itu Laravel sudah menjaga agar orang lain tidak bisa sembarangan mengisi data ke dalam database yang kita punya. Dan formnya jauh lebih aman. Kemungkinan orang jahat tersebut tidak bisa menambahkan data sesukanya. Nah, supaya diperbolehkan dan tidak ada error pada saat kamu submit data, maka kamu harus menambahkan sebuah properti available di dalam model buat ngasih tahu kolom mana saja yang boleh diinsert. Untuk itu, kalian boleh buka user modelnya. Kebetulan di dalam model sudah dituliskan sebuah properti available yang berisi array. Isi array-nya itu adalah daftar nama kolom yang boleh diinsert. Saya mau yang boleh diisi hanya nama, email, dan password. Selebihnya biarkan otomatis. Tapi misalnya saya ganti jadi guarded properti ini. Jadi guarded ini isi datanya, kalau kamu tuliskan seperti ini, berarti semua kolom tersebut tidak boleh diisi. Tapi kalau available, list kolom ini boleh diisi, sisanya tidak. Terus kalau guarded, yang ini tidak boleh diisi, sisanya boleh. Kebalikannya, saya kembalikan lagi jadi available. Jadi setiap kalian ingin membuat satu model, menjalankan metode create, maka available harus disertakan. Itu aja sedikit penjelasan mengenai mass assignment. Kalian boleh buka aplikasinya, pastikan sudah dijalankan PHP artisannya dan npm run watch-nya. Saya akan masuk ke bagian form registrasi untuk memasukkan data berikutnya. Terus saya submit. Kalau ada pesan seperti ini, berarti servernya error. Kita bisa lihat di bagian network, lihat responnya. Berikut ini adalah respon errornya.
Laravel memberikan pesan undefined variable user. Jadi pesan ini bisa kamu lihat di bagian network pada saat kalian submit, dan pesan ini sebagai error exception. Sehingga kamu bisa saja memberikan variable user, nanti data yang sudah di-create dimasukkan ke dalam satu variabel, dan variabel tersebut atau data tersebut akan kita kirimkan sebagai data JSON. Silakan kalian buka lagi aplikasinya, masuk ke tab konsol, lagi-lagi masukkan data baru, silakan di submit, maka aplikasinya otomatis redirect dan data user berhasil disimpan. Ada notifikasi yang cantik seperti ini. Metode create sudah berhasil kita lakukan dan datanya sudah tersimpan di dalam database. Jadi itu dia contoh cara yang kedua menggunakan metode create.